Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengorganisasian bisnis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Sulaika Humaira Tamro, NIM saya 19660139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Farida BY dengan stanbook 196601227. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Devita Triani M dengan NIM 19660125. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian bisnis itu adalah pendayagunaan orang-orang yang ada dalam tatanan atau struktur organisasi bisnis dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Proses terjadinya pengorganisasian tersebut dapat dilihat dari langkah-langkah prosedur berikut ini. Yang pertama, adanya pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, adanya pembagian beban pekerjaan organisasi bisnis menjadi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan, sebagaimana termuat dalam uraian tugas job description. Pembagian beban pekerjaan itu harus rasional, adil, dan merata. Yang ketiga, adanya mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi bisnis menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan menjadi perhatian para anggota organisasi bisnis, sehingga membuat mereka konsen dengan apa yang menjadi tujuan organisasi, menghindari ketidakefisienan dan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Bagan suatu organisasi paling tidak menggambarkan aspek-aspek penting dari suatu struktur organisasi bisnis, yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tergambar adanya pembagian kerja. Setiap kotak memperlihatkan satuan organisasi bisnis apa yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang menjadi porsi bagian yang ada dalam kotak itu. Yang kedua, tergambar adanya posisi manajer dan bawahan yang menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Dalam hal ini antara manajer dan bawahan. Ketiga, tergambar adanya tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Juga tabel dan deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasional yang menjadi tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lain. Yang keempat, tergambar pengelompokan segmen-segmen pekerjaan atas dasar fungsional, divisional, atau departementalisasi. Yang kelima, tergambar tingkatan manajemen. Suatu bagian tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi juga keseluruhan hierarki manajemen. Dalam kalimat yang lebih singkat, bagan organisasi atau Organization Chart DAF 2006 menyebutnya penggambaran visual dan struktur organisasi. Yang ketiga, struktur organisasi bisnis. Struktur organisasi bisnis secara sederhana dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal untuk mengelola bisnis. Struktur juga mengandung unsur-unsur spesialisasi pekerjaan, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, desentralisasi dalam pembuatan keputusan di masing-masing unit kerja, bagian atau bidang yang ada dalam organisasi bisnis. Struktur organisasi bisnis ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, anggota atau karyawan yang terlibat dalam organisasi itu. Yang keempat, ukuran organisasi. Berikut adalah bagian atau struktur organisasi bisnis berdasarkan fungsi departemen. Keempat, rantai komando. Dalam struktur organisasi ada istilah rantai komando yang merupakan garis wewenang yang tidak terputus dan menghubungkan semua orang yang berada dalam organisasi dan menunjukkan kepada siapa seseorang harus bertanggung jawab.
Selanjutnya, wewenang. Wewenang dalam organisasi merupakan hak yang formal dan sah dari seorang manajer untuk mengambil keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya agar tercapai hasil yang diharapkan oleh organisasi. Wewenang ditentukan dalam 3 kategori. Yang pertama, wewenang berada pada posisi organisasi, bukan pada orang. Manajer mempunyai wewenang karena posisi yang ia pegang. Yang kedua, wewenang diterima oleh bawahan. Walaupun wewenang dari atas ke bawah di hierarki organisasi, bawahannya mematuhi hal ini karena mereka percaya manajer memiliki hak yang sah untuk mengeluarkan perintah. Yang ketiga, wewenang mengalir ke bawah pada hierarki vertikal. Posisi di hierarki tingkat atas perusahaan menanamkan posisi wewenang yang lebih formal. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban seorang karyawan untuk melaksanakan tugas atau aktivitas yang dipercayakan kepadanya. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab itu secara administratif harus dibuktikan dengan pembuatan pelaporan tertulis kepada atasan sesuai uraian rantai komando dalam organisasi. Delegasi atau pendelegasian adalah cara seorang pemimpin untuk memindahkan wewenang maupun tanggung jawabnya kepada bawahannya yang telah dianggap mampu untuk melaksanakannya. Koordinasi. Masalah koordinasi betul-betul dirasakan ketika organisasi tumbuh dan berkembang menjadi besar, karena koordinasi pada hakikatnya adalah kegiatan organisasi yang mengacu kepada kolaborasi lintas departemen atau unit kerja yang bermuara pada kualitas produk dari organisasi bisnis tersebut.